Nah, secara umum, bakti itu bicara yang muda menggendong yang tua secara aksara. Secara aksara itu artinya begitu. Artinya itu sebenarnya tanggung jawab sosial dari yang muda untuk mengayomi yang senior. Membantu yang senior. Kenapa? Karena ada masalah, kita sebut saja uzur. Itu. Tapi kalau kita breakdown pengertian kata xiao itu ataupun bakti, itu bicara kesinambungan pengetahuan. Jadi maksud bakti itu adalah pelanjutan pengetahuan, pelanjutan pengalaman dari yang senior kepada yang junior, dari orang tua kepada anak. Karena orang tua itu memberikan pengetahuan, nggak cuma sekedar merawat, tapi memberikan pengetahuan, bahkan banyak sekali menerima warisan harta ya. Jadi harus ada tanggung jawab timbal balik. Karena pada hakikatnya orang tua harus mengajarkan kepada anak bukan pendidikan sekolah, tapi pengalaman hidup. Jadi kesinambungannya itu nggak bicara hanya materi saja. Makanya di sini ditekankan kesinambungan pengetahuan. Tanggung jawabnya timbal balik. Yang tua memberikan pengetahuan, materi, dan lain-lain, yang bawah akan memberikan balasannya. Dan yang satunya lagi adalah bicara bagaimana bakti itu berkaitan dengan leluhur, dengan ritual sebenarnya. Sehingga seringkali dikatakan begini, melakukan pekuburan dengan layak, mengenang yang telah mendahului kita, budi rakyat akan menjadi baik. Ini pernyataan dari Zhengzi itu sendiri. Sehingga dengan cara kita bukan hanya bicara kubur di sini, tapi kita juga bicara bagaimana memperlakukan mereka, mengantar mereka ke alam yang selanjutnya itu dengan cara yang baik. Kemudian ditambahkan lagi mengenang. Kalau Anda bisa melakukan itu, seluruh masyarakat bisa melakukan itu, maka budi rakyat akan menjadi baik. Sehingga seringkali dikatakan begini, eh, jadi waktu itu sempat ada poster ya, yang berkembang di mana-mana. Intinya itu kalau mau berbakti mau waktu masih hidup, bukannya waktu mati, bukannya kasih sesaji gede-gedean. Itu mengingatkan saya akan tulisannya Henry Dors yang pada akhir abad 19 dia menulis tentang tata cara ritual orang Tionghoa dalam hal mengantar ke alam lain. Dan dijawabnya adalah sikap bakti. Dikritiklah, dan kritik itu diteruskan sampai sekarang. Bahwa kalau mau berbakti waktu masih hidup. Sebenarnya dikatakan begini, pada saat hidup berbaktilah sungguh-sungguh. Pada saat meninggal berdukacitalah sungguh-sungguh. Itu yang kita sebut bakti. Ya, jadi bakti itu bukan hanya bicara hidup, kemudian setelah meninggal bye-bye. Setelah meninggal itu ada kata-kata gunakanlah adat istiadat untuk mengenangnya. Zhengzhe mengatakan seperti itu. Pada saat masih hidup berbaktilah sungguh-sungguh. Setelah meninggal gunakanlah adat istiadat untuk mengenangnya. Ya, sehingga dengan begitu rakyat akan menjadi berbudi baik.
Nah, suatu problem besarnya itu adalah bahwa selain yang bicara 3 tahun tadi, diasuh oleh orang tua, ada yang kita sebut proses perkembangan mental. Jadi dalam budaya Tionghoa sendiri mengenal konsep perkembangan mental atau perkembangan psikis. Mereka kaitkan dengan 3 hun. Kalau dalam kata lain sering saya katakan proses pembentukan diri. Mungkin Pak Garvin, Bu Lili sering mendengar Golden Age ya, psikologi perkembangan dan lain-lain. Di sini pun sama, mereka membagi 3 fase sebenarnya. Fase saat baru lahir sampai umur 7 tahun itu fase pertama atau 8 tahun. Fase kedua itu dari umur 8 sampai umur 14. Fase ketiga umur 15 sampai umur 21 atau 24. Mereka mengatakan seperti ini. Ini ada proses kalau kita sebut saja proses pembentukan roh dalam budaya Tionghoa. Jadi mereka juga beranggapan bahwa kita sebut saja roh itu berproses sebenarnya. Kalau kita sebut saja psikisnya juga berproses. Nah, kita suka tidak suka dari proses yang pertama sama kedua itu tidak akan lepas, mayoritas lah, tidak akan lepas dengan orang tua. Baru proses ketiga itulah kita gampangnya SMP, udah terlepas dengan lingkungan orang tua. Bahkan di Tiongkok zaman dulu pada proses ketiga itulah mereka banyak yang sudah menikah. Istilahnya zaman dahulu itu umur 21 tahun menikah biasa lah gitu. Jadi ada proses-proses perkembangan mentalnya. Nah, dalam konsep Lingzi ataupun spiritual healingnya mereka, proses anak memasuki fase ketiga inilah fase yang paling rentan. Fase pertama itu adalah dibentuk oleh orang tua dengan aturan dan lain-lain sehingga anak itu ada masa harus menurut oleh perintah orang tua. Sampai ada fase di mana anak itu tidak lagi mengikuti perintah orang tua. Kita sebut saja fase ketiga inilah kebanyakan sering terjadi perlawanan dari anak terhadap orang tua. Fase pertama dan kedua itu kita sebut saja fase pembentukan Taekwang, pembentukan Yuqing, pembentukan Shuangling, dan pembentukan Taekwang. Kita sebut 3 rohnya itu seperti ini. Jadi pada saat anak masih kecil, anak itu lebih banyak mengikuti, gampangnya itu adalah nafsu-nafsu indrawinya. Sedih, senang, dan lain-lain. Itu ada fase perkembangan roh yang pertama. Disitulah diberikan pendidikan, diberikan pelajaran, diberikan pengetahuan. Atau yang disebut saja fase golden age lah. Nah, di situ anak tidak boleh dilepas. Fase kedua itu anak harus diarahkan. Jadi fase pertama harus istilahnya yes or no gitu. Jangan, tidak boleh. Yang kedua itu baru diarahkan bagaimana berpikir hal-hal yang seharusnya baik dan tidak baik. Fase ketiga itulah yang kita sebut fase dia menganalisa, merefleksikan semua pengetahuan yang dia dapat. Sehingga pada saat roh ketiganya itu sudah matang, dirinya pun sudah matang. Nah, dalam banyak hal seringkali terjadi pembangkangan-pembangkangan itu. Ya, kenapa?
Karena bakti itu bicaranya adalah kebersamaan. Bakti itu bicaranya kebersamaan. Jadi, bakti, Anda ingin anak Anda berbakti, maka Anda harus ingat ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal baliknya itu apa? Anda sebagai orang tua itu harus tulus dulu. Dan menanamkan nilai-nilai kebenaran dan hidup kita pun harus benar. Gampangnya menjadi contoh yang benar lah. Gitu. Kemudian pada saat Anda punya anak, Anda harus ingat pengulangan. Pengulangan pada saat Anda dahulu masih kecil. Tumbuh lagi bersama-sama. Jadi Anda itu setback kepada masa Anda waktu lampau, waktu Anda masih kecil. Untuk mempelajari mana yang harus diperbaiki dengan sistem yang dulu. Karena itu disebut adalah tumbuh dewasa bersama. Kita dengan anak itu tumbuh dewasa bersama. Kemudian kita akan merefleksikan semua yang kita alami itu dan kita tuangkan kepada si anak dan si anak diajak untuk berefleksi. Melakukan refleksi semua, melakukan pemikiran, melakukan hal-hal apa yang baik. Sehingga kita sebut saja proses itulah proses pembentukan diri. Interaksi kita dengan anak dan melakukan pembandingan dengan yang dulu dan sekarang. Itu. Jadi ini bakti itu enggak dalam pemikiran di budaya Tionghoa pun, terutama dalam konsep spiritualnya mereka pun bicara seperti ini. Ya. Kemudian ada satu hal yang menarik bahwa bakti itu ada satu cara sebenarnya melihat bakti itu seperti apa. Zhengzi itu salah satu murid kesayangannya Kongzi. Suatu kali Zhengzi itu dia membantu ayahnya uh, mengolah tanaman, tanpa sengaja cangkulnya itu terkena akarnya. Itu ayahnya marah luar biasa, bapaknya tuh ngamuk, dipukulin tuh anak Zhengzi itu. Dan Zhengzi itu tidak melawan sama sekali. Waktu dipukulin babak belur itu. Nah, saat dia babak belur, kemudian papanya pergi, Zhengzi itu malah nyanyi. Seolah menunjukkan dia tidak apa-apa. Saat Kungzi mendengar itu, Kungzi marah luar biasa. Zhengzi tidak mau ditemui oleh Kungzi. Zhengzi berkali-kali tanya, kenapa Kungzi tidak mau menemui dirinya? Sampai akhirnya dia bertanya via temannya. Temannya itu bertanya kepada Kungzi, kenapa Kungzi tidak mau menemui Zhengzi? Kungzi jawab, sikap anak berbakti itu bukannya seperti itu. Dia dipukulin oleh bapaknya dengan brutal dan dia tidak kabur untuk menunjukkan dia sebagai anak yang berbakti. Sebenarnya tidak berbakti. Kenapa? Kalau bapaknya mukulin dia sampai mati, bapaknya masuk penjara itu. Jadi yang paling benar itulah kabur. Di sini menunjukkan orang tua itu bisa salah. Orang tua itu bisa salah. Ya, tapi kadang-kadang karena kita tidak pernah berpikir soal refleksi, pengalaman dan lain-lain dulu yang kita alami dan sebagai pengetahuan, pengalaman kita untuk dituangkan kepada anak, kita cuma ngikut aja. Kita cuma ngikut.
Sehingga itu menjadi pemikiran-pemikiran apa. Nah, Mengce berkata, ada 3 sikap tidak berbakti yang terbesar itu tidak memiliki keturunan. Makanya kenapa akhirnya orang-orang itu dalam tanda kutip meneruskan keturunan dan lain-lain. Dari satu sisi itu bicara tentang masyarakat paternalistik pertama, kedua itu ada bicara kesinambungan abu. Apa yang dimaksud kesinambungan abu? Kesinambungan abu itu adalah ritual kepada leluhur tidak terputus. Sehingga kalau seorang anak tidak kawin, tidak punya keturunan, maka disebut tidak berbakti. Terutama anak pria ya, laki. Ini berlakunya pada laki sebenarnya. Tapi tiada keturunan itu maksudnya apa? Tao Te itu menjelaskan selain permasalahan dupa, juga bicara adalah permasalahan pengetahuan berkelanjutan. Jadi kalau Anda punya knowledge, Anda punya pengetahuan, Anda punya dalam tanda kutip yang sebut saja kekayaan, tidak bisa dilanjutkan, maka itu masalah. Jadi bakti juga di sini bicara kesinambungan. Kesinambungan pengetahuan, kesinambungan tentang kebijaksanaan yang diwariskan turun-temurun, baru kita bisa ngomong materi. Nah, ada 2 lagi, itu adalah menuruti dengan membabi buta. Itu juga tidak berbakti. Jadi orang tua yang seringkali menggunakan kata minta ini, minta itu tidak dituruti, yuk anak puthau, kita terpaksa menuruti dengan membabi buta karena ada dalam tanda kutip kutukan anak tidak berbakti, maka itu sebenarnya sikap tidak berbakti juga. Yang terakhir umumlah malas bekerja menghamburkan harta orang tua. Tapi ini yang kedua ini menuruti dengan membabi buta itu termasuk sikap tidak berbakti. Unik kan? Tuh. Jadi bakti itu bagaimana sih? Yang pertama itu adalah tidak merusak tubuh. Ya, tidak merusak tubuh. Itu adalah langkah awal. Kemudian hormat, memberikan kebutuhan fisik, materi dan lain-lain, merawat sakit, itu adalah yang selanjutnya. Tapi ini yang pertama dulu. Bisa nggak kita? Jadi kalau misalnya ada ajaran cintailah tubuhmu, karena tubuhmu itu adalah tempat bait Allah. Di sini juga bicara sikap bakti terbenar itu adalah salah satu sikap bakti. Langkah pertama adalah menjaga. Dengan kata lain, cintailah tubuhmu ini. Ya, itu. Kemudian bakti menengah. Bakti menengah itu bicaranya berani mengkritik, berani menegur. Anda bisa nggak menegur gitu?
Jadi bakti kelas menengah itu Anda berani menegur jika orang tua Anda salah. Orang tua Anda tidak bekerja dengan baik, ataupun orang tua Anda melakukan pekerjaan yang tidak baik, Anda harus berani menegur. Agar orang tua kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi anak ini cermin, alarm untuk orang tua itu. Ya, ini bakti kelas menengah. Jadi tidak ada kata turutilah kata-kata orang tuamu, tidak ada. Makanya kalau kita lihat dari bakti yang pertama sama yang kedua itu, kita harus bicara kebenaran dan keadilan. Jadi bakti berkaitan dengan kebenaran dan keadilan yang ada dalam keluarga kita. Kemudian tanggung jawab terhadap leluhur dengan melanjutkan keturunan ataupun mewariskan pengetahuan itu kepada orang lain. Karena itu banyak sekali tokoh-tokoh di Tiongkok tidak memiliki keturunan, tapi dia dianggap seorang berbakti. Kenapa? Karena dia bisa mewariskan pengetahuannya. Atau dia juga bisa mewariskan hal-hal yang lain bagi perkembangan peradaban manusia. Dan itulah yang disebut memuliakan orang tua. Itu bakti terunggul. Bakti terunggul itu adalah bukannya membangun gedung mewah atas nama orang tua, tapi membuat hal-hal yang mengharumkan nama orang tua. Misalnya, Anda menjadi pahlawan, Anda menjadi ilmuwan, kemudian Anda menjadi seorang filantropis yang banyak beramal, membantu orang lain, dan hal-hal positif lainnya. Sehingga membuat anak siapa itu bagus loh, baik loh. Oh, papanya si Anu, itulah yang melekat tanpa kita sadari sebagai orang Tionghoa. Saat kita membuat perbuatan buruk, anak siapa dia? Itu kurang ngajar, itu bapaknya nggak beres. Kalau anaknya berbuat baik, wah itu anak hebat. Bapaknya juga pasti hebat. Jadi perbuatan kita itu bukan untuk karma baik, bukan untuk masuk surga dan neraka, tapi memuliakan nama orang tua kita ataupun leluhur kita. Itulah salah satu cara kita untuk hidup di dunia ini. Ya. Sehingga salah satu cara berbakti itu, kalau kita mau rangkum, memberi nasihat jika orang tua salah. Bertanggung jawab atas hidup diri kita sendiri. Semua hal yang dilakukan tidak membuat orang tua khawatir, kecuali sakit. Menjaga nama baik dan mengharumkan nama baik orang tua, itulah bakti sebenarnya. Ya, itu. Bakti ini juga berkaitan juga dengan konstruksi masyarakat, struktur masyarakat di Tiongkok. Konstruksi masyarakat di Tiongkok itu adalah konstruksi yang masih ada sampai sekarang ini. Tanpa kita sadari itu masih ada. Bahwa hubungan dalam kelompok ini harus bicara setara sebenarnya. Reposikal, harus ada timbal balik. Nggak bisa satu arah. Misalnya apa?
ayah dan anak, ayah dengan memberikan cinta kasih, maka anak akan membalas dengan bakti. Atasan dan bawahan, jika atasan adil dan benar, maka bawahan akan setia. Suami istri, suami mencari nafkah, istri mengurusi rumah tangga dan saling menghormati. Kakak melindungi adik, adik memberikan hormat. Relasi antar kerabat bicara kepercayaan. Jadi semua masyarakat itu harus timbal balik, tidak pernah satu arah. Jadi bakti pun sebenarnya itu adalah dua arah. Jika Anda ingin Anda berbakti, maka Anda harus memberikan kasih sayang. Itu kata kuncinya. Ini contohnya dalam kitab Sangsu, Cuo-Cuan, dan lain-lain itu ada itu semua. Ya, misalnya ayah adil dan benar, ibu penuh kasih sayang, maka anak akan berbakti. Kakak penuh kedekatan, adik menghormati kakak. Jadi ini bicara bakti ini bukannya sekedar anak menuruti orang tua, ataupun anak mengurus orang tua sudah tua. Bukan. Tapi saat masih dalam keluarga itulah, sebelum kita menjadi tua sebagai orang tua, kita harus membangun ini dulu. Membangun ini dulu gitu. Ya. Sehingga dengan itu kita bisa mengembangkan yang kita sebut moralitas kita, yaitu apa? Kemanusiaan, keadilan, kebenaran, etika, pengetahuan yang memiliki kekuatan, integritas, atau kebijaksanaan lah, pengetahuan yang berkekuatan itu. Jadi hubungan masyarakat kalau Anda bangun dengan baik, maka Anda memiliki, kita sebut saja 5 kebajikan itu. Kemudian suka tidak suka, bakti yang awal-awal itu mengalami degradasi parah. Contohnya ini, ada dalam kisah 24 anak berbakti. Sehingga bakti yang awal-awal tadi bicara anak memiliki hak menegur orang tua dan lain-lain berubah total. Kalau kita boleh sebut ya baktinya korup gitu. Baktinya itu jadi busuk. Misalnya apa? Dalam 24 anak berbakti dan ini sekarang dihapus ya. Kisah ini dihapus loh. Banyak yang protes. Ini tahun 1000-an Masehi dibuatnya ini kisah ini. Dan menjadi bertahan sampai awal abad 20 ini kisah. Menjadi bagian 24 anak berbakti. Kenapa saya bilang ini korup? Karena ada cerita seorang suami istri, Kuoci dan istrinya itu hidup miskin. Ceritanya dia tadinya orang kaya, lah dilicikin, dan menjadi jatuh miskin. Dia cerita anak berbakti. Dia mengurusi orang tuanya. Ibunya yang sudah tua. Bagus dong. Tapi waktu istrinya lahir, Kuoci bingung. Dia hidupnya udah susah Senin Kemis. Harus ngerawat orang tua. Sekarang masih ditanggung dengan anak bayi. Pilihan Kuoci apa? Mengubur anak untuk melayani ibu. Jadi Kuoci ceritanya, dia ngomong sama istrinya, Mama cuma satu. Anak kita bisa bikin lagi. Kita kubur aja anak kita untuk melayani orang tua. Walaupun akhir cerita itu bagus ya, ceritanya dia gali tanah ketemu bongkahan emas sehingga dia tidak miskin lagi. Jadi anaknya jangan jadi kubur. Tapi dikritik. Zaman Qing pun tahun 1800-an pun cerita ini dikritik. Sampai akhirnya sebagian
dari cerita 24 anak berbakti ini dihapus. Tapi ada beberapa yang masih ada. Jadi ini permasalahan kan antara mengurus anak atau mengurus orang tua. Di sini dianjurkan Anda mengorbankan anak Anda untuk mengurus orang tua. Sehingga permasalahan bakti masuk abad 20 pertengahan sampai abad 21 menjadi ribut. Dan ini Tiongkok itu gila-gilaan. Mereka sebut adalah generasi hamburger. Atau mereka itu menjadi hamburger. Dijepit atas dan bawah. Dijepit antara orang tua dan istri. Ini contohnya ini di Tiongkok ini banyak sekali ini. Udah lama sekali ini jadi perdebatan gitu sampai sekarang. Ini adalah ceritanya suami, ini mama, ini istri dijepit. Dan sikap orang tua itu adalah umur berapapun Anda tetap anak. Sehingga kita bisa lihat anak juga punya problem sebenarnya. Orang tua kita gimana? Hubungan kita pun semakin jauh. Dan yang paling parah itu adalah dianggap investasi. Anak itu investasi. Jadi ini problem-problem inilah yang kita lihat sekarang ini. Jadi bakti itu juga kita harus melihat problem-problemnya apa, permasalahan-permasalahannya apa. Nggak cuma sekedar, oh bakti itu ini yang indah-indah. Enggak. Belum lagi generasi-generasi muda terbebani oleh bakti. Terbebani apa? Satu, sekarang itu keluarga kecil. Orang tua itu punya anak paling dua atau tiga atau satu. Kalau dahulu tuh anak bisa 10. Beban bisa terbagi. Yang pertama. Yang kedua, kalau dahulu istri tinggal di rumah, suami bekerja, istri masih bisa. Sekarang suami istri kerja. Jadi beban bakti itu di Tiongkok pun jadi perdebatan sebenarnya. Sehingga sekarang ini di Tiongkok ini makin banyak ya rumah panti jompo. Serius, banyak sekali rumah panti jompo. Kalau Anda lihat di TikTok mungkin ceritanya indah-indah aja soal bakti. Banyak sekali di rumah panti jompo. Konflik itu terjadi. Jadi ini bakti juga harus berpikir dari sisi siapa. Tuh. Kemudian apa? Satu hal lagi yang terjadi yang menjadi pepatah dalam bahasa Mandarin. Jika Anda sebagai orang tua menderita sakit berkepanjangan itu, jangan harap punya anak berbakti. Jangan harap. Kenapa? Saya ada, ini kisah nyata, orangnya mau nggak ikut, lihat dulu masuk apa enggak. Jadi dia itu anak yang berbakti. Ya, suatu saat papanya masuk rumah sakit, masuk ICU, sehari 10 juta sampai 15 juta. Masih ada duit, tabungan dari gaji dia tabung, tabung, tabung. Sampai udah masuk 1 bulan, rumahnya dijual. Mobilnya dijual dulu.
Terakhir, dia mau jual rumah. Di situ dilema. Karena dia punya anak 3. Tiga-tiganya masih kecil semua. Di bawah SMP semua. Bayangin nggak? Makanya pepatah itu mengatakan penyakit yang berkelanjutan tidak ada anak yang berbakti. Karena kalau kita punya anak berkeluarga pun pilihan si anak itu antara meneruskan keturunan atau menolong yang di atas. Kalau dia menolong yang di atas, dia mengorbankan seluruh harta bendanya untuk orang tua, anaknya bagaimana? Sama seperti tadi kasus mengubur ibu untuk merawat mengubur anak untuk merawat ibu itu problem. Makanya waktu kita ngomong bakti, bakti, bakti pernah berpikirnya problem. Ini bagaimana itu? Ya, sehingga kita harus berpikir bakti itu apa gitu. Itu ya. Nah, ada satu lagi permasalahan yang menjadi suatu upaya untuk otoriter, untuk berlaku otoriter. Bakti ini ditekankan dalam budaya Tionghoa lebih-lebih daripada budaya-budaya lain maupun peradaban ini. Kenapa? Mereka memiliki kerangka berpikir tentang bakti ini dan perlu dilakukan. Karena mereka mengatakan gini, kalau Anda membina diri, belajarlah sekolah dan lain-lain, Anda bisa mengatur negara, maka Anda bisa mengelola dunia, mengelola negara. Setelah Anda bisa mengelola negara, Anda bisa menenteramkan dunia. Jadi mereka beranggapan bakti itu adalah salah satu cara kita untuk satu melatih diri kita. Kedua, bakti itu menjadi satu cara bagaimana mengelola hal-hal yang lebih besar daripada sekedar orang tua saja. Jadi kalau Anda bisa mengelola bakti dengan baik, maka Anda bisa mengelola hal-hal yang lebih besar. Sampai satu titik puncak itu menenteramkan dunia. Dan itu menjadi satu landasan mereka berpikirnya bakti itu yang membedakan dengan peradaban lain. Kita bisa baca bukunya Clifford Geertz tentang bakti dalam masyarakat Jawa itu ada. Kita bisa lihat bakti dalam masyarakat Eropa pun ada. Tapi kenapa bagi budaya Tionghoa itu bakti menjadi satu kata yang khas. Bahkan dapat dikatakan menjadi salah satu bagian dari budayanya mereka. Dari bakti ini bisa berkembang menjadi berbagai macam hal lainnya seperti apa, misalnya kita sebut saja. Ritual untuk yang meninggal, ritual kepada leluhur. Tradisi-tradisi festival kita banyak yang dikaitkan dengan bakti. Terhadap budaya lain nggak sebanyak orang Tionghoa itu. Kenapa? Karena itu adalah menjadi suatu pemikiran besar. Ya, jadi pada saat dinasti Han, mereka memerlukan suatu sistem yang bisa mempertahankan dinasti itu. Mempertahankan kita sebut saja Pax Sinica. Caranya gimana? Akhirnya mereka mengambil konsep pemikiran bakti. Kenapa?
Karena keluarga ini adalah miniatur negara. Contohnya apa? Paling gampang begini deh. Kita itu sebagai orang tua mencari uang, istri itu sebagai kita sebut menteri keuangan mengelola pengeluaran untuk didistribusikan kepada anak kita maupun kerabat kita lah kalau ada. Bagaimana mengelola konflik dan lain-lain. Dan juga ada atasan bawahan. Sama seperti raja punya hamba sahaya, punya bawahan. Bagaimana mengaturnya? Sehingga mereka beranggapan kalau Anda bisa berbakti dengan membangun rasa tanggung jawab Anda kepada keluarga Anda, maka Anda bisa bertanggung jawab kepada kelompok sosial Anda sampai paling tinggi itu kepada dunia. Jadi ini adalah salah satu dasar pemikiran bakti itu ditekankan dalam peradaban Tiongkok. Bukan masalah suatu bentuk apapun, tapi bicara masalah bagaimana membangun suatu masyarakat yang baik. Sehingga kalau kita bicara kaisar itu seperti ayah yang mengayomi. Nah, problemnya itu apa? Kalau kalau kita lihat di Tiongkok itu kebanyakan kaisar itu kejam dan lain-lain. Sebenarnya waktu ditetapkannya bakti itu sebagai etika sosial yang resmi untuk membangun sistem sosial masyarakat yang ideal, itu adalah suatu pemikiran melanjutkan kesinambungan peradaban. Tapi menjadi korup. Kenapa? Karena ada pepatah seperti ini dan banyak muncul dalam cerita-cerita. Kalau seorang kaisar minta bawahannya mati, maka bawahannya harus mati. Sampai kalau ayah minta anak mati, maka anak pun harus mati. Kalau nggak Anda tidak berbakti atau tidak setia. Jadi, bakti itu menjadi alat untuk pembenaran kekuasaan absolut. Dan kita itu akhirnya ngelihat, karena menjadi alat inilah, nanti Pak Garvin itu bisa memaparkan konflik antara anak dengan orang tua. Bagaimana permasalahan psikis anak pada saat bakti menjadi alat untuk pembenaran kekuasaan absolut. Atau kita sebut saja atau otoritarianisme dalam keluarga. Tapi ini otoritarianisme dalam negara. Turun kepada keluarga. Karena itu, kata bakti tidak pernah dipisahkan dengan kata setia sebenarnya. Pada saat hidup, berbangsa dan bernegara, kata setia disandingkan dengan kata bakti. Karena bakti itu adalah salah satu upaya mengatur diri, melatih diri untuk mencapai, kita sebut saja, pengertian tentang dunia yang ideal. Ya, jadi bakti yang korup itulah yang menjadi yang kita rasakan ini. Ini yang korup. Gitu. Ya. Padahal, padahal, pada saat kita bicara bakti, maka tidak akan lepas dari ajaran Zhu ataupun ajaran Kongzi.
termasuk Xinzi maupun termasuk Mengzi. Dikatakan begini, mengikuti tahu tidak mengikuti raja, mengikuti keadilan dan kebenaran tidak mengikuti ayah atau orang tua adalah kebajikan besar. Pada saat bakti diselewengkan, sudah ada sekali pernyataan-pernyataan dari para leluhur kita yang mengkritik. Kalau misalnya keluarga itu adalah miniatur negara, maka dalam negara itu rakyat yang terutama atau disebut minpen, keutamaan rakyat, dalam keluarga anak yang terutama. Seci itu kita sebutnya wilayah pertanian. Dan raja itu yang terendah. Kemudian ada konsep namanya keutamaan rakyat yang dikaitkan dengan mandat langit, putra langit, dan pencabutan mandat. Sama seperti anak boleh mengkritik orang tua, menegur orang tua jika salah. Maka konsep mandat langit pun raja bisa dicabut mandat jika tidak benar. Sehingga sebenarnya konsep setia dan berbakti itu enggak serta-merta buta. Hanya saja selama ribuan tahun itu menjadi korup, menjadi busuk. Akhirnya membuat seperti ini kalau ini dalam dunia psikologi ada kan turun gitu. Kita sebut saja kebiasaan yang diwariskan. Karena udah menjadi korup, maka bakti itu menjadi menyeleweng. Bakti itu jadi penyelewengan luar biasa. Sampai ada orang telepon sama saya, kok saya itu lagi pusing, kenapa? Mama saya ngamuk-ngamuk, suruh saya itu setor ke anu. Padahal itu penipu, ya macam-macam lah. Dia bilang, berat soalnya kalau nggak diturutin dapat gelar anak durhaka. Berarti orang tua kadang-kadang geblek juga ya. Menghukum anak dengan kata-kata durhaka. Dan saat dikritik, orang tua itu bilang, gua makan garam lebih banyak daripada lu. Jadi ingat Pak Garvin, saya ingat sama Anda dulu kan di Permata ya. Saya pernah ketemu beberapa anak Permata, terus ketemu seorang senior pengurus kelenteng lah. Wah, dibilang itu yang muda-mudinya ya mengkritik sebenarnya perilaku para pengurus kelenteng yang udah tua, tua nggak mau turun. Cuma memang kata-katanya kata tua bangka sih. Itu sampai stroke aja nggak mau berhenti gitu. Saya juga nggak tahu kelenteng mana gitu, di TITD mana gitu. Itu marah itu. Dibilang aneh ini tidak sopan. Kita tua, kita tuh lebih paham, lebih pengalaman segala macam. Nah itu. Makanya saya bilang itu benar kok omongannya kritik.